Hai guys, welcome to Alsa Personal Development Podcast ya. Bareng aku Cinta Sevia dan seru banget topik kita kali ini ya karena kita tuh mau bahas soal the core correlation of emotional intelligence and work ethics in judgment and incivility. Ya, pastinya udah pada mengenal ya kata-kata emotional intelligence. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita ngobrol sendirian ya karena seperti yang kita lihat udah ada perempuan cantik di sana yang udah siap banget berbicara nih soal emotional intelligence itu sendiri. Langsung aja kita kenalin ada Kak Atala Hardian nih, CEO dari I'm Okay. Halo Kak Atala. Halo Kak Cinta, kedengeran suara aku aman? Kedengeran nih ya. Oke. Kak Atala apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, dirimu gimana? Baik juga, ya happy banget. Alhamdulillah. Kita kayaknya smiling voice banget ya. Kelihatan. Iya. Kak Atala, ini kan kakak merupakan CEO dari MOK ya. Mm-mm. Mungkin ini ada yang bertanya-tanya, sebenarnya MOK itu apa sih? Komunitas kah, organisasi kah, atau apa nih? Bisa dijawab nih Kak Atala. Boleh, boleh. Thank you nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian ya. Eh, Baik teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang IMOK ini sebenarnya apa gitu. Jadi IMOK ini adalah sebuah organisasi gitu ya non-profit yang sudah berbadan hukum teman-teman di bawah naungan Yayasan Aksi Pragma Cendikia. Jadi pada dasarnya ini adalah organisasi kesehatan mental yang berperan sebagai apa ya kolaborasi kampanye edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental bagi anak-anak usia remaja gitu. Jadi ini awalnya diinisiasi oleh aku dan juga beberapa rekan-rekanku dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia gitu. Dan juga ada beberapa rekan-rekan juga dari Ikatan Abang None Jakarta seperti itu. Wow, jadi udah ada dari, ya resminya dari 2020 ya, Mm-mm, betul. Kita berarti ya. didirikannya 2019 dan diresmikannya 2 Maret 2020. Oh, oke, oke, oke. Jadi memang fokusnya kepada kesehatan mental atau mental health Mm-mm, dari para anak muda, ya. Nah, ini sesuai nih berarti ya sama yang mau kita obrolin sekarang. Karena kan sekarang ini lagi rame nih Kak Atala soal mm-mm, katanya emotional intelligence. Terus ada mm-mm, juga yang apa namanya intellectual bla 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 ya gitu lah ya. mm-mm. Kalau kita bahas ini sekarang itu soal emotional intelligence. Iya. Oke, Nah, ini mungkin biar oke. kita lebih kenal, bisa dijelasin nih Kak Tala, sebenarnya apa yang dimaksud dengan emotional intelligence dan apa aja nih faktor-faktor yang mempengaruhi EQ itu? Oke, boleh banget nih Kak. Jadi sebenarnya secara psikologis ya, dari beberapa eh, mata kuliah yang gue pelajarin juga, em, emotional intelligence atau EI, atau mungkin sekarang gampang diukurnya oleh EQ orangnya, emotional quotient intelligence. Ya, itu secara psikologis ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, membaca atau memahami dan juga mengelola emosi diri sendiri gitu. Selain itu, ini juga ada sebuah kemampuan untuk memahami dan mempengaruhi emosi orang lain. Jadi, em, memiliki empati itu adalah salah satu qualities of a good emotional intelligence, dan juga kemampuan untuk membina hubungan atau relasi dengan orang lain seperti itu. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola emosi, mempengaruhi emosi orang lain, dan juga kemampuan untuk membina hubungan gitu dengan orang lain. Dan sebenarnya untuk faktor-faktornya sendiri itu ada, kalau kita lihat bisa dibilang internal dan eksternal gitu ya. Tentunya um, dalam masa perkembangan itu pasti kita akan dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Yang pertama kalau internal itu bisa aja dari early childhood. Jadi kayak misalnya eh, bagaimana upbringing seseorang gitu, lingkungan keluarga, bagaimana mereka apa namanya pengalaman pada saat masa kecil itu bisa membentuk pola pikirnya, genetics juga bisa gitu. Jadi ibaratnya keturunan itu kalau kita bilangnya well-being dan juga pola pikir atau mindset yang terbentuk sejak usia dini gitu. Sementara kalau untuk externally ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial, jadi pertemanan, pola asuh alias parenting, kemudian pendidikan dan juga tentunya pengalaman hidup yang kita alami seperti itu, Kak.
Oke, jadi kalau misalnya ditanya faktor itu ada internal dan eksternal faktor ya dari Betul. Q ini sendiri gitu ya. Tapi kan kayaknya nih Kak ya kalau kita lihat Mm-mm. trennya, ini kan baru sekarang nih ngetren EQ. Kalau dulu tuh kan yang paling diutamakan kayak IQ lu berapa gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Oh, dia pinter banget nih IQ-nya Ya, di atas rata-rata gitu. 140 Albert Einstein kali ya. Mm-mm. Nah, itu Tapi kenapa sih? jangan lupa IQ tuh Kenapa? penting banget. Tuh, nah ini yang mau aku tanyain ya Kak ya. Mm-mm. Sebenarnya lebih penting mana nih antara IQ dan EQ ini Kak? Menurut aku pribadi, dua-duanya harus sama. Idealnya dua-duanya harus sama gitu ya Kak. Pasti, tapi pada kenyataannya ya orang pasti akan ada yang mungkin IQ-nya lebih tinggi atau EQ-nya lebih tinggi seperti itu. Nobody is perfect gitu kan. I see. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa level the same playing field gitu. Gimana caranya kita bisa nyamain gitu loh antara EQ dan IQ kita. So it's not a fixed apa ya namanya measurement, tapi bisa kita bantu untuk improve sebenarnya gitu. I see. Jadi harusnya ideal ya, tapi memang manusiawi ya kalau salah satunya lebih tinggi gitu ya. Betul, atau lebih rendah Oke, atau lebih rendah. Oke, oke, gitu. oke. Nah, ngomongin soal emotional intelligence ya. Mm-mm. Mungkin ada orang yang EQ-nya tuh tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya apakah EQ dari seseorang itu bisa mempengaruhi kinerjanya, profesionalitasnya, atau hubungan sosial deh dalam lingkup organisasi? Mm-mm. Oke, ini sangat mempengaruhi ya Kak. Tadi kan aku sempat mention ya bahwa secara overall dari definisinya itu keywords dari emotional intelligence itu bagaimana kita bisa uh, mengenali, memahami, dan mengelola tiga keywordsnya itu kan. Nah, Yes. kalau misalnya terhadap kinerja sendiri gitu ya, bagaimana kita berfungsi dalam sebuah institusi atau organisasi dan lain sebagainya, ini sangat mempengaruhi gitu. Jadi yang pertama EQ affects kemampuan kita untuk mengambil keputusan gitu. Oke. Jadi ini relate kalau kita sedikit melenceng ke neuropsychology ya, ini relate dengan executive functions of the brain. Jadi ada daerah di otak kita nih, biasanya di bagian depan namanya frontal lobe. Dia itu perannya untuk mengambil keputusan-keputusan besar gitu. Keputusan besar yang memang membutuhkan pertimbangan yang lebih detail, lebih kompleks dan lain sebagainya gitu. Jadi executive functions itu sangat terpengaruhi dengan emotional intelligence. Kalau misalnya emotional intelligence seseorang itu relative on the lower side, jadi lebih rendah, mungkin ini bisa mempengaruhi atau mengurangi kemampuan dalam mengambil keputusannya mereka. Ibaratnya emosinya dia itu lebih ngalahin dari logisnya seperti Hmm. itu gitu. Jadi akhirnya kan nggak balance gitu kan. Ya. Yang kedua itu bisa juga relate dengan mengelola stres atau tekanan gitu Hmm. dalam apa namanya kerjaan dan juga menghindari burnout gitu melalui regulasi emosi. Someone with a good level of emotional intelligence itu bisa at least mengelola stresnya dia sendiri. Dia tahu gitu kayak tipe stresnya dia tuh seperti apa, cara mengelola gimana, outletnya dia tuh apa, gimana cara apa ya meluapkannya tuh seperti apa dengan sehat tentunya. Stress management tekniknya dia ibaratnya udah oke lah dan efektif gitu. Dan juga dia bisa menghindari burnout untuk diri sendiri gitu. Wow, Gak harus helpful ya dicolek, sebenarnya gak ya. harus dicolek sama orang gitu kayak lu kayaknya burnout deh gitu. I see. Jadi dia aware kayak oh kayaknya gue udah mulai gak enjoy nih kerja di sini. Gue udah mulai gak enjoy dengan lingkungan kerja seperti ini dengan misalnya konflik-konflik yang gue hadapin sehari-hari. I don't feel interested, I don't feel connected anymore. Aku justru lebih merasa beban dibanding in the sense of enjoyment itu membutuhkan emotional intelligence yang bagus gitu. Jadi regulasi emosi, mengelola stres, dan juga kemampuan mengambil keputusan. Kalau dari aspek kinerja gitu, Kak. Oke, aduh, kok jadinya enak ya kalau punya emotional intelligence yang baik Iya, ya. emang walaupun sulit gitu Ya, kan. very helpful. Tapi Hmm. secara psikologi nih ya, Kak Mm-mm. Atala ya yang mau aku tanyain. Sebenarnya bisa nggak sih orang yang ber IQ, IQ ya, lebih tinggi dari Mm-mm. IQ-nya itu meningkatkan EQ-nya, Kak? Bisa nggak sih? Bisa. EQ itu it's not again, it's not a fixed measurement gitu loh. Ada beberapa latihan-latihan yang bisa kita lakukan secara apa ya namanya?
eh bukan schedule, ber, Berkala. ber- betul, berkala, itu bisa membangun sense of EQ-nya. Kebalikannya juga dengan IQ-nya kita, bukan? Jadi memang ini bisa dilatih, teman-teman. Say for example, kalian kenal teman atau saudara atau siapapun yang relatively high IQ-nya, tapi EQ-nya mungkin belum setinggi IQ-nya gitu misalnya. Gitu. Bisa sebenarnya dia mengikuti beberapa kayak latihan untuk meningkatkan emotional intelligence dia. Gitu. Kalau bahasa kitanya biar lebih peka gitu. Iya. Kalau misalnya Mm. latihan sendiri gitu, without professional help, itu bisa nggak ya kira-kira? Awal-awalnya bisa gitu ya, dan itu memang lagi-lagi kalau latihan kan kita harus ngeliat nih metodenya, jangka waktu kita latihan, kemudian outputnya apa, is it working or not? It can start by yourself sebenarnya. Tapi Hmm. kalau kalian udah merasa, kok masih nggak naik-naik, kok gini-gini aja, gitu. And that's very normal ya kalau kita merasa stuck seperti itu. Jangan patah semangat dulu gitu loh teman-teman. Bisa, there are many things that we can do, such as seeking help gitu, cari bantuan, misalnya ikut workshop atau ikut kegiatan-kegiatan yang memang melatih meningkatkan self-awareness, itu bisa membantu gitu. Oke, jadi first step untuk meningkatkan emotional intelligence ini dengan melatih self awareness kita dulu ya, berarti ya Kak Atala ya. Dari situ dulu. Mm-mm, benar. Alright, alright. Nah, Kak Tola, kalau dalam sorry, lingkup organisasi ALSA LC Undip ini kan ada ya, kalau di kami itu penilaian organisasi berdasarkan aspek organizational culture, social adjustment, work ethics, dan juga Mm, work in mm-mm, judgment, ya, serta work in civility. Tapi masih banyak nih member yang belum paham atau concern gitu ya dari aspek-aspek yang udah tadi aku sebutin. Kalau mm-mm, menurut Kak Atala, ada nggak sih mm-mm. keterkaitan nih antara emotional intelligence dengan keempat aspek yang tadi aku sebutin? Oke, thank you Kak. Sebenarnya ada gitu, bisa nyentuh beberapa poin tadi antara organizational culture, social adjustment, kemudian work ethics, dan juga yang terakhir incivility gitu. Ya, Tapi mungkin aku mau sedikit breakdown dulu gitu loh dari istilah-istilah ini gitu kan, supaya bisa melihat korelasi dengan emotional intelligence itu apa gitu. Jadi organizational culture ya alias budaya organisasi gitu kan direct translationnya ya. Ini kan salah satu hal yang bisa terpengaruh gitu oleh emotional intelligence. Contohnya nih, kita mungkin bilangnya EI aja ya daripada emotional oke. intelligence terus. EI itu EI itu bisa membantu menciptakan lingkungan atau budaya kerja yang inklusif gitu dan juga kolaboratif. Karena apa? Kita include a sense of empathy in our work gitu. Orang mungkin yang first impression tentang kerjaan atau mindset utama ketika mereka menghadapi dunia kerja adalah kayak, oke, gimana caranya gue bisa kerja seefektif mungkin, seefisien mungkin dengan maksimum output dan minimum effort. Jadi kayak udah sistematis dan logis gitu. Tapi Ya, kadang kita lupa bringing a sense of empathy, a touch of humanity to the culture gitu. Jadi pentingnya emotional intelligence itu di situ gitu. Kemudian ada juga untuk social adjustment. Jadi ketika apa ya masa penyesuaian diri dalam konteks sosial atau sebuah lingkungan sosial gitu kan, orang yang memiliki emotional intelligence yang baik itu pasti apa ya bisa menciptakan lingkungan organisasi yang lebih adaptif gitu. Jadi overall work culture-nya di situ, work ethics-nya pun juga terpengaruhi gitu. Gimana satu orang bisa beradaptasi akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi anggota organisasi bisa lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan, baik di internal organisasi atau mungkin di luarnya, misalnya stakeholders yang bersangkutan, gitu. Dan juga mereka bisa memiliki beragam macam perspektif, gitu. Jadi perspective taking is such an important aspect. Kalau misalnya nih orang yang memiliki emotional intelligence yang mungkin sedikit terbatas gitu, bisa dibilang ngeliatnya ya itu doang gitu loh dari satu perspektif kayak pakai kacamata kuda gitu. Tapi kalau misalnya lebih tinggi atau bisa melatih emotional intelligence supaya bisa lebih lebih baik gitu ya. Dia bisa lebih open minded ibaratnya terhadap perspektif perspektif yang berbeda.
which is very common ketika kita dalam organisasi. Karena kan kita kerjanya nggak sendiri, ya Yes. kan? Ada ada rekan kerja, ada staff, ada bawahan, ada atasan, ada stakeholder. It comes with stakeholder management juga. Jadi pentingnya apa namanya emotional intelligence itu di situ. Bagaimana again bisa mengelola hal itu semua gitu. Kalau dari segi work ethics tadi relate dengan apa namanya emotional regulation gitu. Jadi regulasi emosi yang baik itu bisa meningkatkan sense of belonging, komitmen para anggota terhadap tanggung jawab pekerjaannya atau job desk-nya serta perannya gitu dalam organisasi dan juga tentunya kalau ada emotional intelligence balik lagi kita ke empathy gitu. Kita bisa lebih berempati dengan anggota lain gitu. How much we are willing to apa ya put others apa namanya put others in front of us gitu mendahulukan orang lain bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lain itu semua relate dengan emotional intelligence gitu. As a work in civility jujur aku jujur ini agak lebih baca banyak gitu karena keywordnya aku jarang ketemu ini sebenarnya di Betul. psikologi. Tapi setelah aku coba lihat beberapa jurnal dan juga beberapa articles gitu kan tentang work instability, em, sebenarnya ini banyak relate ke sosiologi gitu kan. Bagaimana ada sebuah perilaku yang menyimpang, gitu. Perilaku yang tidak normal, perilaku yang bisa dibilang tidak sopan gitu, tidak etis, yang terjadi dalam lingkungan kerja intinya kan. Dan dengan maksudnya itu bisa dibilang ambigu gitu. Sometimes people do things tanpa mereka sadarin yang bisa apa namanya ya menyakiti atau menyelakai orang lain gitu. Ada yang aware dan memang em, sengaja, ada juga yang tidak aware dan tidak sengaja gitu. Either way, that's called work incivility gitu. Ketika ada penyimpangan yang terjadi dalam konteks pekerjaan atau organisasi in this case. Ini bisa berupa verbal, non-verbal, em, pelecehan, pelecehan seksual, mencelakai orang lain, and so many other things. Perilaku pasif agresif, bullying dan intimidasi, it's all of that gitu. Sementara perannya emotional intelligence di sini adalah bagaimana hal tersebut bisa diminimalisir. Gitu. Bagaimana kita bisa meminimalisir perilaku menyimpang dengan mengelola konflik dan mungkin teman-teman sendiri juga bisa ngelihat apabila ini sedang terjadi lagi ongoing gitu ya di organisasi masing-masing gitu. Tapi di sini yang mau aku sampaikan adalah perannya emotional intelligence itu adalah meminimalisir gitu, meminimalisir perilaku menyimpang dan juga mengelola konflik. Bagaimana seseorang itu bisa melihat sesuatu permasalahan dari berbagai macam perspektif. Tadi kan perspektif taking. Kedua, memahami dan juga menganalisis permasalahannya itu apa, core problemnya itu apa, dan juga mendorong cara dan berpola komunikasi yang baik gitu. Jadi with someone yang memiliki emotional intelligence yang tinggi, dia itu bisa menyampaikan pendapatnya secara apa ya, direct, tapi juga apa ya, eh, what's the right word to say this? Dia bisa direct tapi tanpa menyakiti perasaan orang Oke, I see. gitu. Ya, tidak Mm-mm. terlalu frontal gitu ya. Betul, dia bisa mengemasnya dengan baik. That's the word. I Gitu see. sih. Iya, iya, iya. Karena tadi kita sudah mendengarkan ya, ternyata sangat berkolerasi tentunya ya antara Mm-mm. emotional intelligence ini dengan work ethic and judgment and of course Mm-mm. incivility yang tadi udah dijelasin sama Kak Atala. Nah, ini menarik nih Kak ya, karena kan Kak Atala juga merupakan CEO dari sebuah organisasi itu sendiri Mm-mm. ya. Kalau Kak Atala sendiri ada nggak sih Kak cara untuk meningkatkan pemahaman member organisasi nih mengenai EI tadi ya, sehingga dapat diaplikasikan nih dalam kehidupan berorganisasi. Oke, thank you Kak. Jadi sebenarnya em, tentunya I'm okay ini nggak perfect gitu kan. Awal-awalnya pasti we had some rough patches along the way. Ini organisasi masih relatif muda gitu kan, baru 4 tahun lah
ya sumuran balita gitu lah ibaratnya. Jadi Iya. pasti banyak trials and errors, banyak hal-hal yang kita lakukan gitu. Jadi eh, berdasarkan apa yang kita alamin, memang kita apa ya evaluasi dulu gitu. Apa sih sebenarnya yang sering dikeluhkan, apa yang sering menjadi titik berat seseorang gitu loh ketika mereka apa namanya berkontribusi di AMOK gitu. Dan dari hasil itu kita sama-sama berusaha untuk merancang sebuah program atau initiatives yang memang bisa membantu untuk meningkatkan apa ya awareness dan emotional intelligence sama anggota gitu. Jadi it all starts dengan edukasi gitu. uh, well, to be honest, it all starts with awareness gitu ya. Then education di situ. Awareness tuh bisa dilihat dari tadi kayak evaluasi, kemudian observasi sebenarnya bagaimana anggota berperilaku dalam divisinya antar sesama, ketika mereka harus menghadapi pressure, ketika mereka menghadapi kegagalan, itu semua kita pelajarin gitu. Jadi di mungkin ada namanya divisi People Operations alias HR-nya gitu loh kalau di lingkungan kerja dan organisasi ibaratnya ya. Dan di situ banyak sekali anak-anak, mostly anak-anak psikologi of course, yang kita libatkan gitu dalam observasi dan juga kita pelajarin gitu bagaimana karakter-karakter masing-masing anggota dan dampaknya terhadap dinamika masing-masing divisi. So it starts from awareness and then to education. Jadi edukasi yang biasanya diterapkan di sini bisa juga berupa pelatihan dan juga workshop. Workshopnya ini tuh bervariasi gitu ya Kak. Bisa aja fokusnya ke emotional awareness atau self awareness atau teknik-teknik mengelola stres gitu. Hal-hal yang bisa memang mensupport well-being-nya para anggota di sini. Kemudian kalau aku coba terapkan secara personal dengan beberapa anggota aku tuh mentoring. Jadi ada pendekatan individual ke misalnya leadernya aku, ketua divisi A, ketua divisi B, ketua divisi C, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa apa ya terbuka dengan aku mengenai pengalamannya sebagai seorang leader, because we all know that being a leader is not an easy thing to do gitu kan. Kalian adalah ujung tombak dan juga ujung tembok ibaratnya kalau jadi leader kan. So Iya. it really requires apa ya quite a good level of emotional intelligence gitu. Dan supaya aku bisa nge-support anak-anakku, aku beneran coba untuk menerapkan sistem mentoring satu persatu gitu. Tapi setelah aku coba pelajarin lagi, sorry, itu yang aku terapkan di MOK. Tapi setelah aku pelajarin lagi beberapa contoh-contoh yang mungkin teman-teman di ALSA bisa coba terapkan gitu. Bisa ada namanya role playing, di mana kita melakukan simulasi gitu ya terhadap suatu situasi atau konteks untuk melatih empati empati dari anggota gitu, bagaimana mereka akan involve themselves in the situation, melibatkan diri dalam konteks permasalahannya dan juga konflik management atau resolusi konflik gitu. Dan yang kedua itu kalau nggak salah namanya self assessment. Jadi ada uh, beberapa institusi gitu yang memang memberikan tes khusus untuk emotional intelligence. Jadi kalau misalnya teman-teman kebetulan menyanggupi untuk mengadakan sesi khusus untuk memberikan tes emotional intelligence untuk Mhm. anggotanya, ini sangat baik sih menurutku gitu. Karena itu bisa membantu anggota memahami kemampuan emosional mereka. And if one person can be educated, itu bisa mempengaruhi orang-orang lain gitu. Jadi one person's lesson can be others' inspiration sebenarnya. Jadi Oh, banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan emotional intelligence sih Kak. Dan menerapkannya dalam organisasi. oke, jadi start from awareness to education gitu ya untuk menerapkan emotional intelligence ini atau mengajarkan gitu ya Kak ya. Tapi ada tantangan tersendiri nggak Kak Atala pada saat ingin melakukan awareness dan juga education itu untuk organisasi? Kalau aku pribadi sih, dari pengalamanku selama 4 tahun setengah ke belakang ini pasti ada ya Kak. Yang pertama, I would say is time management, karena itu sangat mempengaruhi kita apalagi di organisasi yang non-profit,
NGO juga gitu kan. Anggotanya relatively ya semuanya Ya. volunteer, unpaid ya kan. Itu kita ngalamin semuanya lah kayak ibaratnya konflik-konflik soal em, personality atau konflik tentang pembagian job description. Itu kita laluin semuanya gitu. Dan memang it requires nggak cuman emotional intelligence tapi emotional maturity gitu. Bagaimana kita bisa melihat suatu permasalahan secara analytical gitu ya, kalau dari emotional intelligence, tapi juga dewasa gitu. Jadi it requires both of those things. Menurutku. Oke, tadi kan Kak Atala sempat nyebutin kalau misalnya ribet nih, soalnya kan kita tuh non-profit, ya kan, Mm-mm. organisasi non-profit, dan member pun bersifat volunteer gitu ya, Mm-mm. konsepnya kan, non-paid ibaratnya gitu kan. Nah, terus gimana nih Kak, cara kita tuh sebagai organisasi yang non-profit juga, and Mm-mm. membernya bersifat volunteer gitu ya, untuk meningkatkan sense of belonging dan work engagement nih. Karena kan kita tidak terikat dengan kompensasi dan juga benefit secara material ya Kak ya. Gimana dong? Betul, betul. Memang it's quite a challenge ya Kak, kalau misalnya Ya. ngejalanin sebuah organisasi yang ibaratnya kita nggak bisa ngasih apa-apa kecuali eh apa ya pengalaman gitu kan, pengalaman Yes. belajar di situ. Yang pertama menurutku kalau dari segi sense of belonging perlu adanya budaya apresiasi gitu melalui penghargaan yang non materi gitu. Seperti misalnya pengakuan verbal, jadi acknowledgement kayak tadi kemarin kamu ngerjain tugas ini ya gitu. Makasih loh udah dibantu. Sesederhana itu, mungkin orang ngerasa kayak ya lah dipuji-puji doang sih kok gue kerjanya di sini gitu kan. Um, Tanpa kita sadarin kalau misalnya kita nggak apa ya. Here's the thing about praise, memuji orang. Kalau kita keseringan, dia pasti akan ngerasa di atas angin, kadang kan, kepedean gitu. And that's where emotional intelligence plays in gitu. Kita harus tahu kapan kita bisa mengasih suatu momen untuk seorang supaya dia mengantisipasi for the next challenge gitu. I see. Jangan sampai setiap challenge dikasih reward, dikasih praise, dia ngerasa oke, I'm fulfilled, gue udah segini-gini aja levelnya dan gak berusaha untuk bukan kerja lebih keras tapi kerja lebih pinter. So See. work smart, not hard gitu kan Ya, ibaratnya. Jadi oke. pengakuan verbal, like praising itu sangat membantu. Kemudian bisa juga melibatkan anggota dalam mengambil keputusan yang apa ya cukup besar gitu, cukup besar tapi juga dengan pertimbangan nih orang punya kapasitasnya atau enggak gitu kan. Karena dengan melibatkan seorang untuk mengambil keputusan yang lumayan berat atau kompleks misalnya, itu makes them have this sense of ownership gitu. Ibaratnya apapun yang gue ambil keputusannya itu yang akan berdampak ke orang lain gitu. Oke, tadi kan Kak Atala udah nyebutin ya kalau misalnya kita juga nggak boleh terlalu mengapresiasi. Boleh mengapresiasi tapi ada seninya ya, Berlebihan, ibaratnya heeh. ya. Dan gak boleh berlebihan dan ada seninya. Iya, betul. Terus juga harus melibatkan anggota, tapi juga sama, tidak boleh berlebihan, harus melihat kapasitas dari membernya tersebut. Ya betul. Yeah, right. So, banyak banget ya ternyata cara-cara tips and triknya nih, ibaratnya ya, untuk meningkatkan sense of belonging and work engagement nih dari para member itu sendiri. Nah, terus cara preventif apa nih, Kak Atala? Atau cara represif? Jadi ada dua, preventif dan represif yang mau aku tanyakan Mm-mm. Mm-mm. untuk membangun lingkungan kerja yang terhindar dari work incivility tadi dan memiliki culture organisasi yang positif Oke. dari Mungkin aku, aspek emotional intelligence ya. oke, Pak. Mungkin aku boleh start dari preventifnya dulu ya, Kak. Jadi, Oke. pencegahan is always better gitu kan. Dan, oke, sekarang ini beres ini gimana? So, untuk preventifnya sendiri, yang pertama itu bisa menerapkan tadi pelatihan emotional intelligence alias edukasi di awalnya untuk meningkatkan awareness anggota gitu. Kan kita nggak tahu ya, mungkin level of intelligence orang masing-masing kan nggak selalu diukur semuanya satu persatu oleh HR gitu. Itu tuh susah jujur gitu kan. Karena kadang
kita harus melihat sendiri bagaimana orang merespon terhadap satu situasi to measure emotional intelligence. Kalau IQ kan bisa ngelihat langsung seberapa cepat, seberapa apa segala macam. Kalau emotional intelligence tuh harus diobservasi juga gitu. Jadi yang pertama itu pelatihan emotional intelligence. Jadi mereka di situ diposisikan untuk melatih mengenali diri, bagaimana mereka mengelola emosi pribadi, terus juga mengembangkan skill dalam berkomunikasi secara asertif. Jadi nggak pasif agresif ya, untuk mengekspresikan kebutuhan mereka tanpa emosi atau agresif gitu. Yang kedua adalah buat apa ya kayak SOP gitu atau aturan yang memang tegas sebuah kebijakan terhadap perilaku-perilaku yang tadi incivility, yang tidak sopan atau menyimpang gitu. Setelah membuat standar gitu ya, standar perilaku profesional, termasuk larangannya disosialisasikan tentunya. Kita disampaikan pada saat onboarding atau sesi kayak orientasinya di awal-awal seperti itu. Dan yang terakhir di situ adalah aplikasikan. Diterapin tuh, nggak cuma diceritain, dijelasin, tapi diterapin. Terus juga apa namanya mendorong komunikasi yang positif. Jadi pada saat misalnya dari atasan memberikan sebuah saran atau kritik, itu ada satu metode yang aku rasa cukup apa ya efektif dalam mendorong komunikasi yang positif. So you can criticize someone, tapi dengan cara yang konstruktif gitu. Jadi pada saat kita memberikan kritik, mulai dengan apresiasi dulu. Thank you ya kemarin di kegiatan ini lo jadi misalnya PIC buat gini-gini ini bagus banget gitu kan. Baru di situ sampaikan kritik secara konstruktif. Tapi kalau boleh jujur ya, gue mau ngobrol sebentar nih masukan. Kemarin kayaknya waktu lu submit ini terlalu mepet. Hasilnya kan bisa mempengaruhi ini nih gitu. Kasihan mereka s- sambil apa namanya membangun empati dampak dari kritikan tersebut dan alasannya. Baru setelah itu tutup dengan dukungan gitu. Tapi thank you so much sekali lagi gue mau ngucapin dan juga tetap semangat ya gitu. Namanya juga it's a learning curve. Kita semua belajar di sini gitu. Itu namanya feedback sandwich. Jadi ada beberapa lapis. Gitu. Oh, Dan, I see. dan terakhir kalau misalnya dari segi EI yang kita lakukan itu membangun lingkungan kerja yang kolaboratif. Gitu. Balik lagi rootnya EI itu kan gimana kita bisa memahami emosi orang lain, ya kan? Itu kita penting banget membangun lingkungan kerja yang kolaboratif dengan cara membuat kegiatan tim internal kayak team building untuk apa namanya mempererat hubungan dan juga mempromosikan inklusivitas gitu. Bagaimana everyone in the organization feels included. Jangan sampai mereka ngerasa, oh kayaknya gue minoritas nih di sini, gue kayak nggak dianggap gitu. Justru kalau ada yang seperti itu rasanya turnover bakal lebih cepat gitu, alias lebih banyak orang yang merasa tidak relate dengan organisasi tersebut dan ingin apa ya meninggalkan aja gitu, merasa udah nggak ada sense of belongingnya di situ. Terus tadi yang kedua tuh pendekatan secara represif ya Kak, nggak salah. Yes, betul. Represif. Jadi kalau Sudah misalnya terjadi ya berarti ya? gitu kayak ibaratnya oke damage is done, damage controlnya gimana gitu. Yes. Yang pertama tuh yang jelas kita harus apa ya dibikin forum dulu gitu kayak melibatin orang-orang yang memang bersangkutan dan kita menerapkan mediasi gitu mediasi dalam konflik manajemen secara adil dan juga berempati jangan cuman dari satu pihak doang gitu loh perspektifnya misalnya kalau memang harus bermediasi jangan cuman ngerelate tim HR yang directly involved dalam divisi tersebut, tapi juga misalnya dari leadernya dari divisi tersebut gitu. Um, Terus juga setelah menerapkan mediasi, bisa juga melakukan evaluasi gitu, evaluasi perilaku anggota secara apa namanya bertahap atau berkala gitu lah, supaya bisa mencegah konflik. Dilihat tuh di monitor kayak misalnya ada anggota yang misalnya attitude-nya kurang baik gitu. Udah jadi, misalnya a problem happens, ada orang sakit hati misalnya gara-gara attitude-nya, dilibatin dalam mediasi, dan dimonitor gitu loh oleh HR. Bagaimana dia ini mungkin, apakah dia tetap
mempertahankan perilakunya yang bermasalah ini atau dia memang berusaha ada upaya gitu ya untuk mengurangi seperti itu. Dan keterlibatan AI di sini tentunya ini bisa menciptakan komunikasi yang efektif gitu. Kalau misalnya kita langsung mikirnya problem solving doang, tuh, kadang orang ada yang masih ngerasa, tapi kan gue masih sakit hati. Lu kok udah mau nyelesain masalah aja sih? Kok lu nggak mahamin sih kalau gue ini sebenarnya sakit hati gara-gara peristiwa tersebut gitu misalnya. That happens, ya kan, dalam organisasi. Kita kan manusia, kita punya emosi. Kadang ada yang bisa dikontrol, kadang enggak. Makanya pentingnya AI di sini tuh supaya kita bisa tahu nih orang sebenarnya lagi udah siap nggak sih kalau misalnya langsung gue gebrak, oke yuk kita selesain masalahnya apa gitu. Dan juga ya the easy way out is ini bisa membangun budaya dalam organisasi yaitu mutual respect gitu. Kalau kita bisa acknowledge eh, apa ya someone's needs, emotional needs di sebuah organisasi, apalagi yang sifatnya volunteer seperti ini, dia akan si anggota ini akan merasa lebih terapresiasi di situ. Dan sense of belongingnya, again, itu akan lebih reinforced. Karena apa? Dia tahu nih, ibaratnya gue capek-capek, ngejar deadline, segala macam, gue dibayar juga kagak. Tapi karena gue ngerasa terapresiasi dan dihormati di sini, sense of belonging dia masih melekat. Gitu. I see. Ya, wow, udah dijelasin dengan detail banget ya antara langkah preventif and represif juga tadi sampai Mm-mm. difotoin cara ngomongnya juga nih sama Kak Atala. Thank you banget. Kak Atala, Gitu. thank you banget. Terakhir nih Kak Atala, ada nggak yang mau Yes. disampaikan ke para pendengar nih? Mungkin Mm-mm. merasa diri ini kayaknya aku emotional intelligence-nya kurang deh. Mungkin bisa diyakinkan untuk mencoba pelatihan emotional intelligence untuk mereka sendiri nih. Silakan Kak Oke, Atala. boleh-boleh, Kak. Jadi kayak final statement gitu ya, Kak? Yes. Oke, jadi kalau dari aku pribadi, teman-teman, kalian jangan ngerasa apa ya, minder, takut, malu. Kalau misalnya kalian ngerasa, kok gue nggak sepeka orang lain ya? Apa gue setidak sensitif itu? Atau orang lain sekitarku terlalu sensitif? Kenapa ya kok gue beda gitu? Jangan ngerasa malu, jangan ngerasa minder, jangan ngerasa down dulu ibaratnya, gitu. So, apa ya? Don't react dulu, observe. Yang kedua, cari apa ya eh bantuan sih menurutku. Jadi kalau misalnya kalian sudah berusaha ngelihat sebenarnya problemnya aku tuh apa, oh kayaknya ini nih, itu kan bisa juga dapat dari feedback orang lain. Setelah itu, oke, langkah berikutnya apa? Gimana cara kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? There are classes, there are courses yang memang mengajarkan emotional intelligence, mengajarkan self awareness, karena again menumbuhkan emotional intelligence tuh nggak cuman dari satu cara doang ya teman-teman. Banyak banget cara kita bisa apa ya meningkatkan emotional intelligence kita gitu, meningkatkan sense of empathy kita gitu. Tadi dengan mengenali diri dan juga mengelola maaf emosi pribadi seperti itu. And remember that help is always there when you need it. You just have to find it. Wow. Thank you so much Kak Atala. Ya, udah sharing-sharing Sama-sama. sama kita ya. Kita doakan semoga lancar-lancar kegiatannya, terutama kegiatan Amin. organisasinya ya. Terima kasih, Kak. Sukses selalu, Mhm. teman-teman. Iya, thank you so much. Dan tadi itu ya, kita sudah bisa melihat kalau emotional intelligence ini sangat penting ya guys ya dalam kehidupan berorganisasi karena berkolerasi dengan organizational culture, work ethic, terus juga engagement, and uncivilization tadi ya. Do the awareness first and next education ya. Kalau tadi kata Kak Atala, itu yang bisa dilakuin untuk mengajarkan emotional intelligence itu kepada para member dari organisasi itu sendiri ya karena better learn right now dan never gitu konsepnya. Betul. Kalau kata Kak Atala tadi ya. Thank you so much Kak Atala. Thank you, Kak Cinta. Makasih banyak Yes. teman-teman dari Alsa atas kesempatannya. Semoga konten hari Yes. ini bermanfaat. Amin. Betul. Semoga konten hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi teman-teman di the next ALSA Personal Development. Bye bye. Bye-bye.